Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila saratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para ustadzat, ibu-ibu semuanya, yang mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Sehatkan badan kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kesulitannya. Amin. Dan yang paling penting, ya Allah, tebalkan kantongnya. Amin. Aminnya beda emang. Sama. Yang begitu. Juga buat host kita yang sudah tidak asing lagi di dunia dan di akhirat. Allah. Buat Ustadz David, Mas David, mudah-mudahan beliau panjang umur, Amin. sehat, berkah Amin, dunia ya dan akhirat. Amin. Baik, kita sedikit, karena ini memang ceritanya panjang. Kita sedikit akan membahas daripada sedikit cuplikan, kalau tafsir itu lebar pembahasannya. Sedikit cuplikan daripada makna daripada surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 87. 86 ya. Ya, 83 86. Ini sebelum ayat ini menceritakan Nabi Allah Ayub. Ini menceritakan Nabi Allah Ayub. Sebagaimana kita tahu semuanya cerita Nabi Allah Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat ini ada berserahnya Nabi Allah Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mau tanya Ibu. Nabi itu mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thummal amsal fal amsal. Jadi kalau kita katakan, oh saya ini sulit, ujian saya banyak. Ibu mau tahu nggak siapa teman akrabnya iblis di neraka jahanam? Oh, kok lihat iblisnya ke saya gitu? Untung Habib nggak nengok ke saya tadi. Kan orang kadang-kadang kan bilang begini nih, bilangnya, ya Allah, apa dosaku? Betul, betul. Ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala langsung bilang, ya Allah, apa dosaku? Betul. Cuman nggak dijawab saja sama Allah, dosa lu banyak. Kita kadang-kadang lupa sama dosa, makanya Nabi Allah Ayub lihat mengajarkan di dalam surah Al-Anbiya ini, mengajarkan kepada kita tuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, di antara teman akrabnya iblis nanti di neraka jahanam, mereka yang selalu lupa dengan dosanya. Oh ya Allah, apa dosaku? Ya Allah, apa dosa? Dosa kita banyak, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Lantas apa nih? Tadi Nabi SAW sampai mengatakan asyaddun nasi balaan. Orang yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala al-anbiya, para nabi. Orang yang paling berat ujiannya para nabi dan rasul. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang menyerupai mereka orang-orang soleh. Nah, Nabi Ayub, seorang nabi yang tadi kaya. Istrinya Masya Allah ada beberapa istri. Beliau punya anak banyak. Hartanya banyak. Lihat. Seketika itu juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya diambil ibu. Ibu pernah nggak makan? Pas puasa. Itu mah nggak makan kewajiban. Ya. Nih insya Allah sesusah-susahnya kita insya Allah 1 hari masih makan. Nabi Ayub yang tadinya kaya raya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hartanya diambil. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub, anak-anak yang meninggalkan Nabi Ayub, hanya 1 orang istri dan anak yang masih kecil yang tidak meninggalkan Nabi Ayub. Di dalam tafsir diceritakan itu sampai istri Nabi Ayub, kalau ulama mengatakan ada khilaf antara ulama itu bagaimana bentuk sakitnya Nabi Ayub. Ada yang mengatakan lepra. Ya itulah. Ya. Artinya sampai mengatakan daging-daging, tinggal daging aja, kulit-kulit itu semua rontok, tinggal daging dan tulang. Nabi Ayub. Bahkan sakitnya Nabi Ayub itu 7 meter, 8 meter orang tidak sanggup menahan baunya. Diceritakan di dalam itu. Banyak khilafnya. Ada lagi sampai Nabi Ayub itu kelaparan, lagi sakit, kelaparan, tidak punya harta. Sampai beliau tertidur di tempat sampahnya Bani Israel. Ya Allah. Itu para nabi. Tapi tidak sedikit pun dari lisan mereka itu, ya Allah ini kesulitan. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru. Di dalam ayat yang pertama itu. Dikatakan ya Allah, sampai Nabi Ayub itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah, ya Allah idnada rabbahu, ya Allah masaniyad durru, aku ini mendapatkan sakit. Tapi kata Nabi Ayub dikatakan wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub enggak bilang ya Allah apa dosaku. Allah. Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau ini zat yang paling menyayangi, mengasihi hambanya, kau berikan aku penyakit, aku bersyukur ya Allah. Hingga suatu hari istri Nabi Ayub, ketika istri Nabi Ayub ini sudah bingung mau cari kerjaan apa lagi, jadi yang cari kerja buat cari makannya Nabi Ayub itu istri beliau. Kadang-kadang bikin roti, jadi dipanggil untuk bikin roti. Ini roti biasa dimakan sama anak kecil yang punya rumah itu. Dia selalu mau makan roti, nggak mau makan yang lain kalau pagi roti. Dibikinin sama istri Nabi Ayub. Ketika dibikinin sama istri Nabi Ayub, pulang anaknya masih kecil, kata tuan rumah bawa pulang aja rotinya, anakku juga masih tidur. Sampai di rumah bingung Nabi Ayub, kok cepat udah pulang ke rumah kerja. Bawa roti lagi. Kata Nabi Ayub, ini roti dari mana? Oh tadi aku bikin roti, anak kecilnya masih tidur, dia nggak makan jadi aku bawa pulang. Kata itu lagi lapar, lagi sakit, lagi rontok semua dia punya kulit. Kata Nabi Ayub, kau pulangkan roti. Kau bayangkan kalau anak kecil itu bangun dan nangis mencari rotinya, bagaimana orang tuanya? Pulangin sama istrinya, betul. Ternyata itu anak sudah bangun dan nangis nanyain roti yang dibikin sama istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Hari itu tidak makan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bahkan istrinya menjual rambutnya. Ada kepang itu. Dengan tidak ada uangnya, betul-betul susah, sakit Nabi Allah Ayub. Hari pertama dia potong. Sudah enggak ada lagi, bingung mau cari uang kemana. Dia potong rambutnya, dia jual. Sampai Nabi Ayub bingung, ini dapat dari mana uang. Dibuka penutup rambutnya, ternyata rambutnya dia potong, dia jual. Begitupun yang sebelah kiri, esok harinya rambutnya dia potong, dia jual. Intinya ibu, dari pelajaran para nabi dan rasul, kesulitan itu jangan jadikan kita untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah katakan siapa orang yang dicintai oleh Allah maka dia uji. Ini baru 1 ayat doang nih, belum ayat yang lain. Tapi insya Allah
Mudah-mudahan nanti sambil duduk kita bisa bahas ayat selanjutnya. Sehat ibu-ibu? Sehat? Bisa sabar? Bisa sabar? Artinya kita serahkan semua kesulitan kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala.